Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Dan kembali satu inspirasi akan saya hadirkan untuk Anda. Kita masih di inspirasi Mr. Masker, yang pastinya kita akan terus sharing seputar inspirasi dan juga motivasi. Kali ini teman-teman, saya ingin menanggapi kembali komentar-komentar Anda. Ada banyak sekali curhatan-curhatan di kolom komentar. Curhatan-curhatan itu sedikit banyak merupakan keluhan-keluhan dari permasalahan Anda. Nah, ini adalah hal yang bagus teman-teman. Persis seperti judul atau thumbnail dalam video ini, yaitu mengeluhlah. Artinya, Anda sudah menjalankan satu langkah dari sekian banyak langkah yang nanti akan saya bagikan kepada Anda dalam satu tips. Ya, dimana teman-teman, dalam video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, masalah apapun itu, ya. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda, atas atensi Anda, atas donasi yang sudah Anda berikan untuk channel ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kabar baik semuanya. Setidaknya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan siap untuk menyimak video ini sampai dengan selesai. Ya teman-teman, satu tips ingin saya hadirkan untuk Anda, khususnya adalah bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kita bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah percintaan, ya, atau mungkin konflik sosial, dan apapun itu kita akan selesaikan sama-sama. Tips ini adalah satu rangkuman yang saya peroleh dari perjalanan kehidupan saya. Artinya, tips ini adalah tips yang dulu pernah saya lakukan pada saat saya masih sering mengeluh dengan beban kehidupan yang sangat pelik, yang sangat berat. Dan alhamdulillah, pada akhirnya saya bisa mulai menata sedikit demi sedikit dan mulai bisa menemukan hikmah dari setiap perjalanan kehidupan yang saya alami. Ya, dan mari kita simak tips ini selengkapnya. Yang pertama teman-teman, yang harus kita lakukan agar kita bisa segera terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi adalah dengan mengeluh. Ya. Dan di tahap ini saya pikir Anda sudah melakukannya. Yang Anda tulis di kolom komentar, keluhan-keluhan Anda, itulah langkah pertama. Kenapa saya justru menyarankan untuk mengeluh? Mengeluh ini adalah salah satu curhatan isi hati Anda, yang kebetulan jika Anda menulis di kolom komentar, Anda curhat kepada saya, dan saya sudah membacanya, saya sudah memahami curhatan Anda. Mengeluh ini juga akan membuat Anda menjadi lebih plong, ya, menjadi lega. Di sisi lain, satu manfaat yang bisa Anda peroleh ketika Anda sudah mulai mengeluh adalah Anda merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Anda. Sama seperti layaknya Anda merasakan kondisi tubuh Anda. Ketika Anda sudah mulai merasa badannya capek-capek, Anda mulai merasa mungkin berat untuk melangkah, atau mungkin susah untuk bergerak, artinya Anda sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh Anda. Ya, keluhan-keluhan tadi itu memberikan suatu isyarat atau tanda bahwa Anda sudah mulai menyadari keadaan atau kondisi Anda. Dengan kita menyadari kondisi atau keadaan kita sekarang, kita akan lebih mudah untuk merumuskan solusi apa, jalan keluar apa, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tadi. Ya, jadi mari kita tidak hanya melihat keluhan dari sisi negatif, tetapi mari kita coba lihat bahwa keluhan itu memiliki sisi positif. Ada sesuatu isyarat atau tanda bahwa ketika Anda mengeluh, artinya ada yang tidak beres dalam kehidupan Anda, ya. Sehingga ketika Anda sudah mulai menyadari ada yang tidak beres, maka yang tidak beres itulah yang harus kita fokuskan untuk kita perbaiki.
Nah, teman-teman, dalam mengeluh ini saya tidak menganjurkan Anda curhat menulis di buku harian. Ya, tidak perlu Anda tulis. Cukup Anda curhatkan dalam hati Anda. Jika, maaf kata, Anda percaya dengan seseorang dan Anda mempercayai orang tersebut dan Anda ingin curhat secara langsung, saya pikir selama orang itu bisa dipercaya, saya pikir tidak ada masalah. Saya sangat mengapresiasi keluhan-keluhan Anda yang Anda tuliskan di kolom komentar. Kita akan jadikan itu sebagai langkah awal untuk segera bangkit dari keterpurukan. Ya, sekali lagi, Anda tidak perlu menuliskan, tetapi cukup ungkapkan saja. Ketika Anda mampu mengungkapkan secara lancar, benar-benar seolah-olah Anda merasakan keluhan itu, saya percaya bahwa keluhan itu sudah tertanam kuat di dalam pikiran bawah sadar Anda. Sehingga untuk menyelesaikan ini juga dibutuhkan sebuah langkah yang sungguh-sungguh, teman-teman. Kita tidak bisa merubah dengan begitu saja. Kita harus mulai dari pikiran sadar kita. Ya. Maka langkah kedua adalah libatkan pikiran sadar Anda. Sebab keluhan Anda sudah berada tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Sehingga ketika Anda melakukan afirmasi, mungkin Anda sudah melakukan visualisasi, sudah mencoba untuk menanamkan pikiran-pikiran positif, akan terjadi banyak penolakan pada pikiran sadar Anda. Karena Anda sudah mengakui, Anda sudah benar-benar menyetujui, mengiyakan bahwa itulah kondisi yang saat ini Anda rasakan, sudah tertanam dalam hati Anda. Sehingga untuk merubahnya, kita harus memulai dari pikiran sadar kita. Caranya adalah kita melibatkan pikiran sadar kita untuk secara pelan-pelan mau untuk berubah. Jadi kita mengajak pikiran sadar kita untuk mau berubah, untuk mau menemukan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan-permasalahan Anda. Ya. Maka yang harus Anda lakukan adalah menulis. Menulis apa yang Anda inginkan atas keluhan-keluhan Anda. Di bagian pertama atau di langkah pertama, Anda curhat, Anda mengeluh. Sudah Anda temukan keluhan-keluhan Anda, maka sekarang di poin yang kedua atau di langkah yang kedua, Anda harus menuliskan apa yang menjadi keinginan Anda untuk menyelesaikan keluhan Anda. Maka tulislah di sana. Satu contoh, Anda mengeluh tentang keuangan Anda. Gaji Anda mungkin terlalu rendah di kantor sehingga kurang kebutuhan Anda. Itu yang menyebabkan Anda harus gali lubang tutup lubang. Maka tanyakan dalam hati Anda, apa yang Anda inginkan untuk menyelesaikan keluhan Anda tadi, gaji yang kurang tadi. Saya ingin gaji saya bisa naik menjadi 5 juta. Tulislah, saya ingin gaji 5 juta setiap bulan. Atau mungkin masalah keharmonisan rumah tangga. Istri Anda mungkin setiap hari cemberut saja, uring-uringan terus. Maka tanyakan apa yang Anda inginkan untuk mengatasi keluhan Anda. Saya ingin istri saya ceria. Saya ingin istri saya bisa peduli dengan saya, dengan anak-anak. Saya ingin istri saya lebih bahagia. Tulis saja, teman-teman. Tulis saja. Jika itu memang merupakan keinginan Anda untuk menyelesaikan keluhan-keluhan Anda. Ya. Jadi keinginan yang kita tulis adalah berdasar dari apa yang menjadi masalah Anda atau yang Anda keluhkan tadi. Saya sudah 9 bulan tidak ada kerjaan, saya menganggur. Lantas apa yang Anda inginkan? Saya ingin mendapatkan pekerjaan, saya ingin memperoleh penghasilan, saya ingin memiliki rumah tinggal yang layak, saya ingin kumpul bersama keluarga, ya, atau apapun itu. Saya ingin bisa kuliah sampai lulus dengan baik. Saya ingin pembayaran bulanan saya terselesaikan dengan baik. Saya ingin dagangan saya laris. Saya ingin bisnis saya maju. Tulis, teman-teman. Itulah keinginan Anda, yang jika keinginan itu terwujud,
maka keluhan Anda akan teratasi. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda menangkap maksud saya. Keluhan Anda tidak perlu ditulis, cukup Anda curhatkan. Mungkin Anda curhatkan dalam hati Anda, atau mungkin Anda curhatkan ke orang lain, ya, atau mungkin seperti yang sudah saat ini Anda lakukan, Anda menulis di kolom komentar, itu sudah cukup, ya. Tetapi sebaiknya jangan menuliskan keluhan Anda di buku harian Anda, ya. Setelah Anda menuliskan, teman-teman, apa yang menjadi keinginan Anda untuk menyelesaikan keluhan-keluhan Anda, maka di langkah ketiga Anda harus menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya bahwa Tuhan yang Anda imani itu mampu, itu bisa mewujudkan semua yang Anda inginkan sesuai dengan apa yang Anda tulis? Ini harus Anda jawab, ya, bukan hanya dengan ucapan, tetapi Anda harus benar-benar yakini, jawab dengan ucapan Anda dengan mantap, kemudian yakini dalam hati Anda. Jika Anda memang percaya bahwa Tuhan pasti mampu dan sanggup untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan sesuai iman keyakinan Anda, tanyakan, teman-teman. Jika Anda membutuhkan mungkin waktu cukup lama untuk merenung, tidak masalah, ya, karena ini bukan hanya sekedar ucapan iya atau tidak, bukan, tetapi ini benar-benar harus merupakan sebuah kepercayaan dan keyakinan yang kuat yang harus Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Tujuannya adalah untuk menggeser atau untuk menghapus semua keluhan-keluhan yang sudah terekam dalam pikiran bawah sadar Anda, ya. Nah, mungkin ada muncul dalam pikiran Anda, saya sih percaya Tuhan pasti mampu, Tuhan pasti sanggup mewujudkan keinginan saya. Permasalahannya, apakah Tuhan mau untuk mewujudkan? Bagaimana kalau ternyata Tuhan tidak mau, Tuhan tidak berkehendak? Gunakan prasangka baik Anda. Saya berani pastikan bahwa Tuhan tidak akan menolak Anda selama Anda percaya. Ketika Anda percaya, tidak akan ada yang namanya rasa ragu, rasa bimbang pun tidak ada. Saya berani rekomendasi, teman-teman, bahwa Tuhan tidak akan menolak Anda. Maaf kata, Mas, saya ini penuh dosa loh. Saya punya masa lalu kelam. Saya banyak melakukan salah. Saya malas, saya sembahyang malas. Kalau mungkin boleh dibilang saya itu otak kriminal, Mas. Apakah Tuhan masih mau untuk mewujudkan tadi keinginan-keinginan saya? Saya berani pastikan bahwa Tuhan pasti mau, selama Anda percaya dan berani untuk berdoa kepadanya, berani untuk memohon kepada Tuhan sesuai iman keyakinan Anda. Sebab saya betul-betul menemukan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, ya. Sehingga tidak akan kita temukan alasan Tuhan menolak kita, tidak ada. Mas, saya betul-betul saya banyak kesalahan. Tuhan Maha Pengampun, teman-teman, Maha Pengampun. Jika Anda ragu, maka mintalah ampun terlebih dahulu, dan pasti Anda diampuni. Itu, ya. Artinya fokus Anda sekarang adalah percaya atau tidak, yakin atau tidak Tuhan mampu mewujudkan. Fokusnya ke sana saja. Masalah mau atau tidak, berprasangka baik saja bahwa Tuhan pasti mau. Sebab Tuhan itu Maha baik. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini sudah semakin paham. Jadi silakan tanamkan dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa mewujudkan keinginan Anda. Itu langkah ketiga, ya, dengan catatannya tadi, sertai dengan rasa percaya. Apa, Mas, indikasinya atau tandanya bahwa
kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan? Indikasinya adalah ketika Anda mulai tidak lagi mengeluh. Ya. Ketika Anda mulai tidak lagi mengeluh. Yang sebelumnya Anda sering mengeluh. Sebentar-sebentar mengeluh. Apapun Anda keluhkan. Maka ketika Anda sudah mulai tidak lagi mengeluh, artinya Anda sudah mulai benar-benar percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan keinginan Anda. Ya. Jadi fokusnya sekarang adalah pada keinginan Anda. Fokus di sana. Ketika Anda sudah mulai fokus kepada keinginan Anda, dan Anda sudah mulai melupakan atau tidak pernah lagi mengeluh akan kehidupan Anda, meskipun kondisi Anda belum berubah, maka Anda sudah mulai masuk sebenarnya kepada perubahan itu. Perubahan itu dimulai dari mindset, teman-teman, dari pikiran kita, dari perasaan kita. Perasaan yang biasanya mengeluh, tetapi seiring berjalannya waktu Anda tidak lagi mengeluh, maka itu sudah sangat bagus sekali. Artinya kepercayaan Anda, keyakinan Anda akan Tuhan yang selalu bersama Anda itu sudah mulai tumbuh. Ketika Anda sudah tidak lagi mengeluh, maka Anda akan mudah sekali untuk bersyukur. Sebab mustahil Anda bersyukur dalam kondisi perasaan mengeluh. Ya, seperti di video sebelumnya saya bilang, itu adalah syukur yang semu. Artinya Anda harus membuang terlebih dahulu keluh kesah Anda agar Anda mampu bersyukur. Dan keluh kesah itu sudah Anda buang di tahap pertama, sudah Anda ungkapkan sampai plong. Ya, jadi cukup sekali itu saja Anda mengeluh. Di tahap pertama itu saja Anda mengeluh. Tahap kedua, tahap ketiga, tahap berikutnya sudah jangan pikirkan lagi tentang keluhan Anda. Anda mulai dari langkah kedua, mulai bangun keinginan Anda, harapan Anda apa. Kemudian yakini itu bahwa Tuhan bisa mewujudkan itu. Ya. Sudah semakin paham? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah, berikutnya teman-teman, ini yang menjadi hal paling penting agar perubahan itu bisa segera terjadi dalam kehidupan Anda. Keluhan-keluhan itu segera berubah menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih membuat hidup Anda merasa tenang, merasa damai. Yaitu adalah Anda harus menuliskan keyakinan Anda dalam sebuah nota keyakinan. Ini sama seperti sebuah afirmasi, tetapi ada satu konsep yang biasa saya lakukan dan konsep ini ternyata efektif, yaitu Anda menuliskan rasa yakin, rasa percaya Anda akan keinginan-keinginan Anda. Inilah yang nantinya harus sering-sering Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Ya, menulis nota keyakinan Anda akan keinginan Anda. Jika di poin kedua tadi, Anda hanya mengungkapkan apa yang Anda inginkan, maka di langkah yang terakhir, Anda harus menuliskan keinginan itu pada sebuah nota keyakinan. Anda harus yakin dan percaya bahwa keinginan Anda pasti terwujud. Maka tulislah, saya percaya bahwa Tuhan pasti mewujudkan keinginan-keinginan saya. Kemudian tulis juga di baris berikutnya, saya percaya bahwa keuangan saya pasti membaik dan akan semakin baik. Saya percaya bahwa penghasilan bulanan saya akan mencapai angka 5 juta rupiah. Saya percaya bahwa keluarga saya akan hidup rukun kembali, bisa berkumpul kembali. Saya percaya saya pasti memiliki rumah idaman seperti apa yang saya inginkan. Saya percaya bahwa
Tuhan akan memberi saya momongan. Saya percaya, saya pasti meraih cita-cita saya menjadi seorang dokter. Ya, tulis teman-teman keinginan Anda tadi dalam sebuah nota keyakinan. Berapa kali mas kita menulis? Sesering mungkin teman-teman, sesering mungkin. Tetapi memang ada beberapa waktu yang cukup efektif untuk melakukan ini. Sebelum Anda tidur, atau setelah Anda bangun tidur, atau ketika Anda lagi dalam kondisi yang tenang. Mungkin pas di kantor tidak apa-apa Anda menulis. Pas di rumah mungkin ya malam hari Anda ambil kertas, Anda tulis. Sambil Anda renungkan, masukkan tulisan Anda itu ke dalam hati Anda. Bayangkan betapa Anda bahagianya. Seandainya yang Anda tulis itu betul-betul terwujud, bayangkan, mainkan imajinasi Anda. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memberi saya momongan. Maka mainkan dalam imajinasi Anda. Anda betul-betul memperoleh momongan itu. Alangkah bahagianya. Anda bercanda dengan pasangan Anda, bercanda dengan si buah hati Anda. Sehingga Anda tidak perlu lagi, dan jangan sampai Anda kembali ke poin pertama, yaitu mengeluh tadi. Tinggalkan. Mengeluh cukup sekali saja. Jangan pernah dikeluhkan lagi. Tetapi fokus kepada apa sebenarnya yang Anda inginkan, agar Anda tidak lagi mengeluh. Ya, mudah-mudahan sudah semakin paham teman-teman. Mungkin terdengar agak ribet ya, tetapi akan lebih ribet jika setiap hari, setiap bulan, setiap tahun keluhan-keluhan itu terus muncul, terus terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, ada banyak komentar, 9 tahun saya menganggur, kondisi ekonomi morat-marit. Tidak ada yang salah, itu justru bagus ketika Anda mempunyai keluhan dan Anda kemudian mengungkapkan. Artinya Anda sudah mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan Anda. Ketika Anda sudah mulai menyadari ada yang tidak beres, maka saatnya kita untuk membereskan kembali yang tidak beres tadi. Kita perbaiki kembali. Ya, mudah-mudahan Anda mampu menangkap teman-teman maksud dari video ini, intisari yang ingin saya sampaikan kepada Anda melalui video ini. Jika mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda tanyakan melalui kolom komentar. Ya. Nah, kesimpulan dari video ini atau pesan yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah, mulai sekarang mari kita untuk mencoba mengungkapkan keinginan positif Anda dalam sebuah nota keyakinan tadi. Yang ini justru saya menganjurkan Anda boleh menulis keyakinan itu sesering mungkin. Ya, jika Anda ingin saya aminkan atau ingin saya mendukung nota keyakinan Anda, silahkan Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Saya selalu baca komentar-komentar Anda, meskipun saya belum sempat membalas satu persatu, tetapi saya selalu baca dan saya selalu aminkan apa yang menjadi keinginan Anda. Kita akan bangkit secara bersama-sama, kita akan mengamini bersama-sama. Ya, saya berharap tidak ada lagi keluhan-keluhan di kolom komentar. Keluhan itu cukup untuk Anda, dalam hati Anda. Sekali saja. Ketika Anda sudah mampu mengeluh, artinya Anda sudah mulai menyadari kondisi Anda. Maka berikutnya adalah tidak perlu kita mengeluh untuk yang kedua kali. Yang kedua dan berikutnya adalah rumuskan keinginan Anda. Karena itulah sebenarnya yang kita inginkan. Ya, maaf kata jika saya belum bertanya, berapa kali Anda mengeluh? Berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan? Saya pernah mengalami teman-teman. Sehingga jika Anda, maaf kata, mungkin sedikit terngiang dalam pikiran Anda, wah ini jangan-jangan ngarang nih cerita, jangan-jangan Mister ini hanya omong kosong. Jika mungkin terlintas seperti itu, maka saya akan katakan kepada Anda bahwa saya pernah mengalami apa yang Anda keluhkan, sehingga saya mampu merasakan. Dan tips inilah yang membuat saya untuk kemudian mampu
memperbaiki sedikit demi sedikit, setidaknya mampu untuk menciptakan rasa tenang, rasa damai dalam kehidupan saya. Meskipun solusi itu belum ada, tetapi rasa nyaman, rasa damai itu sudah bisa saya rasakan. Artinya apa? Artinya keinginan kita sudah mulai terwujud. Setidaknya Tuhan mulai kita rasakan ada dalam kehidupan kita. Itu ya. Proses itu bukan, maaf kata, simsalabim seperti sihir, bukan, teman-teman. Karena Tuhan menciptakan semesta ini melalui proses. Begitu juga ketika kita ingin memperoleh perubahan dalam kehidupan kita, maka kita harus siap, harus mau dan mampu melalui proses itu. Tetapi kabar baiknya adalah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda selama Anda yakin dan percaya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Anda bisa menangkap intisarinya. Ya. Tipsnya sederhana sebenarnya. Langkah pertama, silakan ungkapkan keluhan Anda. Tetapi tidak perlu Anda tulis. Ungkapkan dalam hati Anda, atau mungkin ungkapkan kepada orang yang Anda percayai, agar Anda plong, agar ada perasaan lega, dan agar Anda mampu untuk merumuskan keinginan apa sebenarnya yang Anda inginkan dalam hidup Anda untuk mengatasi atau menyelesaikan keluhan-keluhan Anda. Ya. Kemudian yang kedua, Anda harus menuliskan apa yang menjadi keinginan Anda untuk menyelesaikan keluhan-keluhan Anda. Tulis apa yang Anda inginkan. Ya. Kemudian setelah Anda menuliskan itu, teman-teman, baca lagi. Pahami betul-betul, kemudian yakini. Jawab dalam hati Anda, apakah Tuhan mampu untuk mewujudkan itu dalam kehidupan Anda? Apakah Tuhan bisa mewujudkan keinginan-keinginan Anda? Yakinkan itu sampai betul-betul muncul dalam diri Anda sebuah rasa yakin, rasa percaya bahwa Tuhan mampu mewujudkan ini semua. Tuhan mampu mewujudkan keinginan-keinginan saya. Ya. Jangan tanya Tuhan mau atau tidak. Saya berani pastikan Tuhan mau. Jika Anda ragu Tuhan tidak mau karena mungkin ada alasan tertentu, maka mintalah ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Pasti Tuhan mengampuni Anda. Sehingga ketika Anda sudah diampuni, saya yakin Anda akan menjadi lebih lega dan menjadi semakin percaya bahwa Tuhan pasti berkenan atas keinginan Anda. Tingkatkan, semakin kuatkan rasa percaya itu. Ya, ketika rasa percaya itu sudah semakin kuat dan Anda sudah tidak lagi mengeluh, maka saya yakin Anda akan mulai mampu untuk bersyukur. Syukur ini menjadi satu hal penting, tetapi syukur ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Syukur yang sungguh-sungguh, artinya syukur yang sungguh-sungguh adalah syukur yang tidak lagi disertai dengan rasa mengeluh. Kemudian langkah terakhir adalah buatlah nota keyakinan Anda akan keinginan Anda yang sudah Anda yakini bahwa Tuhan pasti mewujudkan. Nota keyakinan itu bisa Anda tulis, saya percaya bahwa Tuhan pasti mewujudkan keinginan-keinginan saya. Anda boleh sesuaikan dengan iman keyakinan Anda, dengan agama Anda, ya. Kemudian di baris berikutnya tulis juga, saya percaya bahwa Tuhan akan membantu menyelesaikan tanggungan-tanggungan keuangan saya. Hampir sama seperti pada poin kedua, yaitu dalam Anda merumuskan keinginan. Pada poin terakhir ini, keinginan-keinginan itu Anda nyatakan dalam nota keyakinan. Ya, tulis sesering mungkin. Jam-jam efektif bisa Anda manfaatkan sebelum tidur, ketika sudah bangun tidur, jam-jam ketika Anda sedang bersantai, pada saat Anda sedang sendiri, suasana pas lagi tenang, maka tuliskan. Ya, tidak usah terlalu diambil pusing teknisnya. Mas, nanti kertas yang sudah kita tulis kita apain? Jangan diambil pusing, mau Anda buang, ya, mau Anda simpan tidak masalah.
Tetapi jika Anda sering-sering menulis, ini akan semakin bagus. Atau setidaknya ketika Anda, maaf kata, tidak ada kesempatan untuk menulis, maka Anda harus menanamkan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda dengan Anda ucapkan. Ya, ucapkan meskipun tidak dengan suara keras. Saya percaya Tuhan pasti mewujudkan keinginan-keinginan saya. Saya percaya bahwa penghasilan per bulan saya akan mencapai 5 juta rupiah. Saya percaya pasti keluarga saya kumpul kembali. Ya, apapun yang menjadi keinginan Anda, itu yakini. Tuliskan dalam nota keyakinan Anda atau ucapkan dalam pernyataan keyakinan Anda. Mudah-mudahan Anda memahami, teman-teman, ya, yang saya maksudkan dalam video ini, dan silahkan Anda terapkan. Tidak ada patokan khusus atau ritual khusus sebenarnya. Tips ini adalah gambaran secara umum, teman-teman. Jika mungkin ada kalimat yang sedikit berbeda yang Anda buat, tidak masalah. Karena poinnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita sedang dalam masalah dan kita ingin agar masalah itu terselesaikan. Nah, keinginan apa yang Anda harapkan agar bisa menyelesaikan masalah Anda? Itulah yang kita ungkapkan, yang kita yakini. Keyakinan itulah, teman-teman, yang akan ditangkap oleh semesta. Tuhan melalui semesta akan merespon dan mewujudkan apa yang menjadi keyakinan Anda tadi. Ya, silakan dicoba. Jika mungkin dalam penerapan Anda menemukan masalah-masalah atau ada kendala, silahkan Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak. Jika menurut Anda informasi atau video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, mari kita bagikan. Ya, terima kasih sekali lagi dukungan Anda. Kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan ubah keluhan kita menjadi sebuah harapan baru. Tulis saja keinginan Anda, serahkan kepada Tuhan. Tuhan melalui semesta yang luar biasa akan membantu Anda, mengarahkan Anda, menuntun Anda kepada hal-hal yang bisa menjadi solusi atau bisa menyelesaikan keluhan Anda. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.